semuanya. Ayo. BE. BE. Coba pakai sangkut dari kamu di situ. Halo semuanya, apa kabar semua kalian di sini? Halo. Kenapa ini sangkut terus ini BE? BE aku sebelah sini naiknya. Serasa ada diresak. Selamat usur teman-teman. Apa kabar kalian ini? Oh, kabar gue. Gue mau ngapain kita hari ini ya? Loh, masa sampai nggak tahu? Ini kan hari Minggu. Oh iya, hari Minggu ini. Mana temanku tadi tuh ya? Mana Yuni tadi? Ini sini dulu kamu. Ngapain kita nih berijo kaya? BE bukan, kita ini mau sekolah Minggu. BE, apanya anak berijo? Tadi ada teman aku itu. Aku kira artis Rijo, bah. Bukan, dia tuh jauh dari Manado. Jauh betul. Iya kah? Kalah kita dua nih di sini aja. Mana teman kita tadi tuh? Kita dulu panggil dulu dia ya, Selan itu namanya. Selan, sini dulu kamu. Sini. Ayo cepat sudah. Cepat sudah, kita mau mulai sekolah Minggu ini cepat. Aku nih udah marah, biar kita cepat mulai, bah. Memang kayak gitu, bukan marah aku. Cepat Iya, sudah ibu sini. kamu ini loh. Sini. Hai semua. Halo. Beke apa mau di sini? Kenapa? Hai. Apa kabar? Baik. Selama ndak baku dapat orang. Dia lama di Manado jadi bisa. Beke apa ngoni dak baku kumpul di sini dang? Ngomong apa kamu? Iya. Kamu ngomong apa? Ini kan hari Minggu. Torang ndak mau ibadah. BE, kok mencara ngono, Li? Aduh, semuanya pada aku nggak ngerti kayaknya. Sudah kita pakai bahasa Indonesia aja. Sudah. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena berkat penyertaan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Untuk adik-adik di rumah silakan kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi
katakan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut. Katakan ku nyanyi haleluya sambil angkat tangan semuanya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kita. Terus kita naikkan syukur kita. Kita agungkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu amat baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan Engkau baik. Kami naikkan penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkati kami Tuhan. Haleluya.
semuanya dalam sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan. Nanti dengan kasih Kristus untuk doa pembukaan, kakak minta kakak Yuni untuk bawa kita di dalam doa. Haleluya. Ya adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau selalu baik di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Kami anak-anak sekolah minggu masih boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh menerima berkat yang luar biasa ya Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa segala kuasa roh jahat sudah dihancurkan, dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Kak Selan siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan. Kakak Yuni? Siap dong. Kakak-kakak pemain musik? Siap, semuanya pasti sudah siap. Adik-adik di rumah, silakan tetap bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kedua tanganku mempunyai jari. Semuanya pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakak di depan, oke? Ikutin sama-sama ya. Kedua tanganku mempunyai jari, rentangkan, direntangkan, diluruskan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Dari awal ya, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, diluruskan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus. Ke kiri, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan, serta Yesus, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya, serta Yesus, serta Yesus lamanya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diisi dengan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud
Kusiapkan hatiku Tuhan, haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
untuk doa firman Tuhan, nanti kakak minta kakak Selan bawa kita di dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sangat berterima kasih. Kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau hadir bersama kami. Meskipun di rumah beribadah, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan, kami buka hati untuk diisi dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman, sehingga firman itu menjadi berkat buat kami. Kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk adik-adik di rumah silakan duduk. Sikap yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang kakak ambil di dalam kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Kakak bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di sini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, di sini katakan Tuhan menyertai engkau. Siapa yang dimaksud oleh malaikat ini? Sehingga dia katakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani ini. Nah, rupanya di bangsa Israel ada satu anak Tuhan yang paling muda, yang paling kecil. Ayo, mana adik-adik yang paling kecil? Angkat tangan. Nah, rupanya yang dimaksud malaikat ini adalah Gideon. Nah, Gideon ini adalah Gideon ini ada di dalam suku yang paling kecil. Bahkan juga dia yang paling muda dalam keluarganya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai Gideon. Tuhan mau pakai Gideon untuk membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel dari perbudakan bangsa Midian. Karena rupanya bangsa Israel ini melakukan yang jahat, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini ke dalam tangan bangsa Midian yang bertahun-tahun. Di dalam ayat 1 katakan 7 tahun lamanya. Wow, sangat lama. Karena bangsa Israel ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan kasih ke bangsa Midian selama 7 tahun. Dan Tuhan melihat
karena mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan melihat ada satu anak Tuhan, ada satu anak muda, ada satu anak kecil, yaitu Gideon. Tuhan memilih Gideon untuk membawa bangsa Israel. Sekalipun dia kecil, sekalipun dia yang paling muda, sama juga kita adik-adik yang ada, jangan pernah merasa minder. Karena kecil, karena paling muda, jangan pernah merasa minder. Karena sekalipun kita kecil, sekalipun kita muda, Tuhan bisa pakai kita. Amin. Seperti halnya dengan Gideon. Gideon kecil, Gideon dia itu yang paling muda. Di dalam ayat 15 pasalnya yang ke-6 dalam Hakim katakan dia ini adalah yang paling muda di antara kaum keluarganya, yang paling kecil. Tetapi Tuhan memilih dia. Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita melihat ketika Gideon memimpin bangsa Israel, kita bisa melihat penyertaan Tuhan terhadap Gideon, terhadap bangsa Israel. Di mana Tuhan suruh untuk Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi ketika mau berperang, kita tahu kalau mau berperang ya, yang pasti biar bisa menang tentunya harus banyak pasukan ya. Harus banyak orang untuk kita bisa kalahkan musuh kita, harus banyak orang biar bisa menang. Nah, misalnya seperti tarik tambang. Tarik tambang, misalkan di sini ada 10 orang. Dan di sebelah kiri kakak ada 3 orang. Nah, yang mana yang akan menang? Menurut adik-adik, yang mana yang akan menang? Yang pasti yang akan menang sebelah kanan kakak. Karena di sebelah kanan kakak ada 10 orang. Sedangkan di sebelah kiri kakak ada 3 orang. Sudah pasti yang akan menang yang 10 orang ini. Tetapi kita melihat ketika Gideon memimpin bangsa Israel untuk berperang, Tuhan bilang, masih terlalu banyak pasukan, masih terlalu banyak pasukan. Kita lihat di sini di mana Tuhan bilang pasukannya Gideon ini masih terlalu banyak. Sedangkan kalau kita pikir pasti yang akan menang yang banyak orang. Tetapi itu tidak dengan rencana Tuhan. Tuhan bilang kurangin lagi sampai tersisa 300 orang. Nah, 300 orang kakak kasih contoh, kalau 300 orang dibanding 3.000 orang. Nah, di sebelah kiri kakak 300 orang misalkan. Dan di sebelah kanan kakak 3.000 orang. Terus tarik tambang. Yang mana yang akan menang? Kalau kita lihat, yang pasti di sini, di sebelah kanan kakak, karena 3.000 orang.
Tetapi kalau kita baca cerita tentang Gideon, yang menang bangsa Israel yang dipimpin Gideon, yang hanya 300 orang. Kita lihat di sini. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa yang paling sedikit yang menang? Karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang menyertai Gideon. Dan juga karena ketaatan Gideon. Ketika Tuhan bilang itu masih terlalu banyak, pilih lagi. Sampai pada 300 orang. Sehingga apa yang Tuhan katakan kepadanya dia lakukan, sehingga dia bisa mengalahkan bangsa yang besar ini. Kita lihat Gideon adalah anak muda, paling kecil, paling muda di kaum keluarganya. Tetapi dia bisa membawa bangsa Israel menang dari bangsa Midian. Itu karena Tuhan yang menyertai. Begitu juga adik-adik. Sekalipun adik-adik kecil, mungkin merasa kecil, tidak mampu, tidak bisa. Tetapi asalkan adik-adik taat, dengar-dengaran kepada orang tua, apa terlebih kepada Tuhan, melakukan yang baik, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Kalau datang ibadah tidak ganggu-ganggu teman, pasti adik-adik bisa jadi seperti Gideon yang taat kepada Tuhan ketika Tuhan bilang masih terlalu banyak. Tetapi Gideon dengar apa kata Tuhan. Dan apa endingnya, apa akhirnya? Gideon bisa menang. Adik-adik juga tentunya begitu. Kalau adik-adik taat, pasti adik-adik bisa. Walaupun adik-adik masih kecil. Amin. Tuhan tidak melihat kita masih kecil atau kita sudah besar. Tidak. Kalau Tuhan sudah memilih kita sekalipun kita masih kecil, kita dapat melakukan perkara yang besar. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena Tuhan yang menyertai kita. Sama, Gideon ini paling kecil, paling muda dalam keluarganya. Tapi dia bisa mengalahkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Midian. Jadi kalau Tuhan yang sudah menyertai kita, kita pasti dapat melakukan perkara yang besar. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih muda. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar dari Gideon, sekalipun kita masih muda, sekalipun kita masih kecil, tetapi Tuhan bisa memakai kita. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita paling muda dalam keluarga kita, walaupun kita masih anak-anak, tetapi kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan yang memilih kita, kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan, menerapkan, sehingga kami boleh menjadi seperti Gideon.
seperti Gideon yang melakukan apa kata Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami sudah mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingat